Nah, sekarang kita bakal mengarah ke timnas muda, istilahnya timnas ya Garuda Muda. Garuda Muda. Garuda Muda yang kemarin lagi-lagi kalah dari Kasima. Setelah kalah lawan Barcelona, ini timnas U17 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia lagi-lagi kalah sama Kasima. Under 18. Iya, berapa banyak PR yang harus diselesaikan sama Coach Bima. Tapi setidaknya untuk satu pertandingan sisi ini. ya, mereka bisa cetak gol. 2 gol Iya. ya. Walaupun ya, bobolnya sama 3 ya. Tapi kalau ngelihat dari permainan dibandingin pada saat waktu lawan Barcelona nggak terlalu jelas mainnya karena karena sesuatu dan lain hal. Tapi yang jelas di babak kedua kelihatan bahwa mereka sudah mulai berusaha untuk mengatasi Barcelona, gagal. Tapi kalau pertandingan melawan Kasima, mereka setidaknya bisa mengimbangi ya di babak kedua. Berarti ada progres. Kalau dilihat secara ini- permainan, Numanip. Kita kemarin juga membahas soal itu kan, 2 laga ini. Ya. Kalau dibilang lawan Barcelona itu memang bukan kelasnya dan Iya. terlalu jauh. Terbukti penguasaan bola kalah, pressure juga kalah, dan Bener. ketika Barca mencetak gol pun sangat berbeda dengan gol-gol ala Kasima ini kan. Karena mereka bermain dengan sistem yang nggak berbeda jauh dengan yang senior kan. Dan pemain kita tuh nggak terbiasa ketika menghadapi tim dengan bola-bola bawah, dengan bola-bola terupas. Terbukti itu yang menjadi analisa selama ini akan menjadi satu kekuatan kelemahan yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, melawan Kasima ini berbeda. Kita bisa mencetak gol, kita juga bisa mengimbangi, dan golnya kan juga dari beberapa dari bola-bola mati kan. Bahkan golnya Iya. ini dari tendangan pojok kan semuanya. Iya. Ini Nah. berarti benar-benar harus diantisipasi nih bola-bola mati dari lawan. Iya, kalau kita lemah terhadap hal seperti itu. Tapi bedanya lawan Barcelona adalah Barcelona dengan permainan mereka yang bergerak kemanapun, Ya. itu kesulitan para pemain kita untuk mengikuti. Nggak jelas dalam 90 menit mereka juga setelah mereka masuk ke menit 75 tuh udah seperti kelar pertandingannya buat mereka. Tapi melawan Kasima mereka bisa mengimbanginya itu aja. Dan satu lagi, ketika melawan Barca, pressure itu kurang. Iya. Kemarin sudah mulai terlihat. Iya. Sekalipun beberapa kali kalah dengan ketika harus beradu sprint segala macam. Tapi setidaknya ada inisiatif yang membedakan. Pressure itu lebih naik dibandingkan dengan lawan Barca yang praktis selalu dibuat kesulitan ketika menghadapi pergerakan tanpa bolanya. Ya kalau dilihat dari uji coba kemarin, tadi pertanyaan buat Om kita sendiri ngelihatnya kemarin, ada nggak progresnya? Dari Kalau progres dari pertandingan? 2 pertandingan ada. Cuman permasalahannya adalah Barca ini gue melihatnya adalah di bawah kemampuan para pemain Jepang dan Korea yang kemarin tampil di AFC Under 20 Iya. Under 17, Under 17. final ya. Dan dengan Barca seperti ini aja kita pasti akan sangat kerepotan menghadapi lawan-lawan kita nanti kalau undian tidak menguntungkan kita gitu loh. Ya. Tapi ini satu pertanyaanku menarik. Ini kenapa sih namanya Garuda United? Karena tidak resmi timnas ya. Dan menghadapi klub. Dan Kalau menghadapi menghadapi klub klub. bukan tidak Iya. diizinkan untuk memakai Nama timnas Oke, Indonesia. itu alasannya. Iya. Saya benar-benar baru tahu ini. Ternyata Karena kan sekarang kan FIFA mencanangkan kalau timnas berhadapan dengan sesama timnas. kalau negara antar negara, Iya. tidak boleh dengan klub lawannya. Oke, kalau Dan dengan klub international berarti- youth turnamen seperti ini kan dari tahun ke tahun selalu kita dengan nama Indonesian Select atau Garuda Select dan sebagainya. Tapi pilihannya United sih. Kenapa nggak Garuda Jaya, Garuda Kuat gitu? Mungkin Pilihannya maksudnya mungkin untuk untuk bersatu. United itu kan bersatu kan. Iya. Untuk bersatu menatap Piala Dunia Under Iya, 17. maksudnya kenapa nggak pilihannya Garuda Bersatu aja? Kenapa United? United lagi jelek. Di luar Brar, sana. United lagi jelek. Makanya itu. Tapi ini mereka bakal uji coba lagi di sini atau langsung berangkat ke Eropa? Kan mau TC di Iya. Jerman kan? Iya. Ya, sepertinya langsung berangkat karena mereka butuh 30 hari dulu di Iya, sana kan. betul. Dan kan international youth turnamen yang ada Real Madrid Under 18 juga kan Bayangkara Under 20 kan yang main, bukan Iya, di iya, Garuda iya. United lagi. Jadi memang mereka akan langsung diberangkatkan ke sana. Oh, berarti tidak ada agenda uji coba lagi di sini dengan tim-tim lokal? Sepertinya enggak. Tapi kalau misalkan jadi salah satu peserta yang youth turnamen ini, pasti juga akan berisiko kan. Iya. Karena harus menghadapi tim-tim yang lagi-lagi selevel dengan Barca. Iya, betul. Pada Real Madrid, minimal ketika uji coba melawan Kasima kemarin, ini salah satu karakter lawan yang dihadapi pada saat di turnamen resmi. Di turnamen resmi Iya. nanti, ya. Apalagi ini kan dikumpulkan 30 hari di Jerman kan. Pasti kalau kita melihat gaya Jerman selama ini kan textbook banget. Ketika dia melalui proses, berarti dia ada tahapan uji coba menghadapi tim dengan kualitas yang bisa jadi sangat terukur, rendah, agak kuat, baru kuat. Nah, setelah itu Ya. baru tampil di turnamen yang sebenarnya. Nah, kalau dilihat ini berapa pemain yang dibawa sama Coach Bima? Apakah pemain-pemain yang hasil seleksi Nah, itu belum, Nusantara itu nggak kemarin? dibawa kayaknya ya. Iya,
Jadi sudah ditentukan nama, kalau nggak salah sekitar 3 bulan lebih itu kan. Nanti dilihat kondisi terakhir dan dikenakan sistem degradasi promosi. Kalau dari nama-nama yang dipersiapkan ini ada yang kurang fit atau tidak kebutuhan tesnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka yang sudah ada di list setelahnya itu bisa dinaikkan. Berarti menyusul ke Jerman mereka langsung TC-nya? Iya, nggak pasti memang di sini kan. Oke. Cuma lagi-lagi itu masih... Maksud saya kan sayang kemarin melakukan seleksi toh tidak dibawa kayak begitu. Seleksi ini gue sih melihatnya seleksi ini sebagai bentuk apa ya? Bentuk ketidakpercayaan juga terhadap tim yang sudah kita miliki ya. Benar. Jadi mau nggak mau harus seleksi. Apakah seleksi ini akan menghasilkan yang terbaik lebih dari tim-tim ini? Ini yang mungkin akan dipertanyakan jadi. Ya, seleksi karena itu apapun bisa kan- dikatakan melengkapi ya, Iya. karena Coach Bima sudah memiliki kerangka dari Iya tim yang dia betul. bentuk, Dan kan. kerangka yang dimiliki Coach Bima terlepas apapun hasilnya kan sudah mengikuti turnamen dari turnamen AFF Under 16. Kemudian AFC kualifikasi di mana kita kesingkir dari Malaysia waktu itu kita juga ikut. Dan juga dua pertandingan uji coba melawan Barcelona dan Kashima Antlers. Jadi rasa-rasanya tim ini yang akan lebih banyak mengisi komposisi semuanya. Karena ini juga ketika di Jerman nanti Dirtek kita yang baru sudah langsung Turun tangan kan untuk timnas ini kan. Ya semoga hasilnya baik ya. Karena menurutku kemarin sia-sia aja. Euforianya besar sekali. Bahkan di Bali mecahkan rekor seleksi pemain betul. 900. Betul. Kalau tidak berangkat untuk apa? Kan sayang ya, maksudnya anak-anak itu sudah punya mimpi untuk main di timnas, sudah lolos seleksi, bahkan dilihat saja belum mereka, kan begitu. Tapi ya mudah-mudahan pemain-pemain yang kemarin lolos seleksi ada kesempatan lah, paling nggak untuk dilihat saja dulu, kayak begitu. Supaya mereka tetap punya asa lah main untuk Kompetisi timnas. yang harus benar-benar digalakan Ya, sebenarnya, iya sih. bukan sekadar seleksi. Makanya kalau dilihat juga selain kompetisi kita yang nggak ada, Ada EPA nanti kan? Ada nanti, setelah ini ada. Oktober. setelah ini EPA. ada Oktober. Itu kelompok usia berarti. Ya, Apa? ada 18, 16 ya. Ya. 16, 18. Untuk klub Liga 1 ya. Jadi mereka akan ada satu turnamen dan kalau nggak salah kemarin dihitung tuh ada sekitar 400 sampai 500 pertandingan loh total nantinya. 16 dan 18. 16 18 ya. Oke. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga ada kayaknya kompetisi yang kayak begitu. Ada. Dia berhenti tahun lalu karena tahun lalu pun nggak berhenti ya. Waktu Kanjuruhan mereka tetap jalan itu kan ya. Iya. Sempat ada terhenti hasil. sama itu. Ya. Nah, tapi kan ada pemain-pemain diaspora yang mau gabung. Kabarnya udah sampai mana nih? Sampai sekarang belum kedengaran ya maksudnya. Ya, Apakah belum akan ada bergabung apa tidak? Kabar resminya sih belum ada. Keputusan resminya ya akan diputuskan kalau nggak salah nanti pada saat berangkat ke Jerman itu. Ya karena kalau dilihat kasihan juga Aaron kemarin datang jauh-jauh dimainin cuma 8 menit, bahkan Igor Sanders nggak dimainin. Apa yang salah dari pemain-pemain yang sebenarnya harus dicoba? Kalau kita lihat ya, Sintayong ini terkenal sama latihan fisik yang kuat. Ya. Luis Milla dengan tiki takanya yang oke. Nih Coach Bima nih strateginya tidak mengganti pemain. Karena pemain yang dimainkan itu aja. Udah jelas itu pemainmu gagal. Kan pemainmu banyak. Coba dulu cari formasi yang terbaik. Ini strategi, ini adalah filosofi pelatih baru nih yang saya lihat nih. Ya barangkali dia udah nyoba, cuma Iya. di latihan atau sebelumnya. Nah karena ini kan tim ini dibentuk dalam waktu yang singkat, kemudian langsung dihadapkan dengan satu turnamen kecil yang notabene lawan sudah bermain atau berkumpul sudah lama dan sudah terbentuk sudah lama. Jadi dari persiapan pun sudah nggak ideal. Mungkin kendalanya Bima adalah gini. Sintayong kan tim senior dan tim under 20 dan under 23 lah. Indra Syafri tim under 23. Mereka itu kan bisa mencomot dari kompetisi ya. Karena kompetisinya jelas bahwa yang terbaik siapa. Bahkan kalau kita bicara under 20 kan kita bisa ambil Hoki Caraka misalnya. Karena dia sudah bermain di Liga 1 juga. Nah, under 17 ini yang belum ada. Ini yang gue rasa Bima juga bingung milihnya seperti apa. Ya tapi kan berarti uji coba ini kemarin mereka mencari hasil, bukan mempersiapkan tim. Kalau nggak ngelihat hasil, harusnya dimainkan aja semua dong. Iya, mestinya iya. Harusnya seperti Seperti itu kan. Ya, Coach Bima, barangkali juga mikir hasil juga kalau misalkan spekulasi ini dimainkan, kemudian kalah dengan jumlah yang banyak, sementara ini exposure Ya, media ya, luar benar, biasa. benar. Takutnya beban ke pemain. Persoalannya malah gini, tinggi loh. gue sih melihat dari tim-tim luar ya, misalnya kayak kemarin Liverpool lawan Bayern Munchen di Singapura ya. Babak kedua dan babak pertama itu 11 pemain diganti semuanya. Bener. Itu tujuannya. Liverpool masih ada. Liverpool masih ada ya, Alisson nggak diganti. Ganti ya. Kemarin Bayern Munchen waktu uji coba lawan Monaco, hanya penjaga gawang yang nggak diganti, yang 10 diganti. Artinya mereka mencoba semua pemain. Apapun hasilnya. Karena mereka pun berpendapat seperti itu, apapun hasilnya. Bima mungkin pada dasarnya adalah
harus menghitung jangan sampai kalahnya benar-benar telak untuk sangat memalukan. Pasti akan ada tekanan lagi dari masyarakat. Ya gitu loh. kalau bicara kayak begitu, Bima tinggal kasih statement. Ini uji coba. Saya mau mencoba semua pemain saya. Ini bukan formasi yang saya mau. Saya mencoba pemain saya. Saya cari pemain yang terbaik. Kalau kayak begini kan orang jadi ngelihatnya, wah segini cuman pemainan terbaikmu. Pemain-pemain terbaikmu cuman ini, nggak diganti-ganti. Udahlah kalah, kenapa nggak diganti? Carilah. Pasti gue ngelihatnya pasti ketika mengambil keputusan ini tidak hanya melibatkan tim teknis ya. Kita tahu bahwa di tim ini ada tim psikolog juga kan. Ya. Masalahnya itu sah dan wajar ya ketika pelatih kemudian menentukan pertandingan uji coba di babak kedua mengganti semua pemainnya yang prinsipnya ini mengejar untuk melihat bagaimana perkembangan karakter pemain yang bersangkutan kan. Cuman masalahnya ini kan pertandingan yang disorot media secara besar-besaran, exposure-nya luar biasa dan kita tahu ketika kalah melakukan perubahan frontal ya. Ketika kalah dan itu diberitakan secara masif, beban psikis ke pemain kan luar biasa. Itu yang menurut saya akan dijaga banget. Benar sekali. Kalau yang difikirkan adalah hal-hal seperti itu, benar sekali. Langkah yang dilakukan Coach Bima benar. Dia tidak mau hasilnya kalah banyak karena mungkin ada tekanan nanti dari masyarakat. Tapi kan kita sebagai orang yang selama ini memperhatikan sepak bola, kita kan tahu bahwasannya pemain-pemain itu harus dicoba untuk tahu siapa yang siap untuk main atau enggak. Kalau ini kan pemain-pemain yang nggak dimainkan juga secara mental. Tapi balik-balik lagi waktu kita Indonesia lawan Argentina, secara bertahan kita kan oke. Iya. Itu bikin yang gue rasa, gue sih berpikir waktu itu, kok Lili Pali nggak dimainin sama sekali? Benar. Kalau Lili Pali nggak diturunkan. Iya, artinya apa? Sintayong juga dengan hasil mereka bisa menahan setidaknya lini bertahan yang bagus. Males dia nurunin Lili Pali yang nanti pasti tidak akan mau bertahan. Gitu. Iya, benar. Jadi mungkin Bima pikirannya sama. Jadi dia belum tahu pemain-pemain diaspora ini seperti apa. Daripada gua mainin nanti lebih berantakan lagi. Walaupun sebagai pelatih kan harusnya ambil risiko ya. Iya, karena kan jadi pemain yang tidak dimainkan itu. Kayak timnas butuh ngundang saya deh. Biar saya ceritain tuh gimana rasanya jadi pemain cadangan yang nggak diturun-turunkan. Itu rusak. Curhat ya. Dia curhat dia. Itu mentalnya kurang bagus loh. Masalahnya yang sama Najwa ngomong, itu anak-anak 16 tahunan. Iya makanya. Bukan kita, beda lagi nanti Ya, adik-adik pokoknya ini dari abangmu, seorang pemain yang dulu sempat satu musim tidak pernah dimainkan. Abang mau kasih pesan bahwasannya tetap semangat, bahwasannya waktu kalian main itu pasti bakal datang. Ketika dikasih kesempatan, jangan disia-siakan karena itu momen nggak akan bisa terulang lagi. Nah, kita ketemu lagi lah di obrolan selanjutnya.